kita mau bikin service robot, ya. Ya, service robot ini dia kalau ditunjukkan monster yang merah atau monster yang apa hijau ya, dia akan nyapa. Dia bilang hai terus dia nyapa. Nah, sedangkan kalau ya ini hijau dia nyapa juga. Nah, nanti kita akan coba bikin ini service robot ini adalah yang program lesson 1 ya. Ini cukup sederhana, dia ngelihat kemudian dia kalau monsternya tuh warna merah atau hijau maka dia akan nyapa, sedangkan kalau yang lain enggak ya. Nah, boleh tulis lagi programnya ya seperti nyontek dari buku, tapi bisa juga kita lihat ya, saya tunjukkan, saya bisa pakai yang tadi. Jadi kita kan tadi sudah save dari Dropbox. Kita bisa import, kemudian tadi saya simpannya di sini. Ya. Jadi kalau yang ini yang di-download dari Dropbox tadi, ini ada program contoh program. Contoh program ini kita bisa coba yang pertama, service robot. Ya, oke. Kemudian ini programnya. Nanti kita akan lihat program ini ngapain. Tapi sekarang kita coba dulu dan kita coba fungsinya seperti apa ya. Jadi sekali lagi ini saya tanpa kabel, jadi tidak ada kabel yang tersambung, tapi pakai baterai ya. Ini saya program, kita lihat ya. Saya program. Nah, untuk ini saya mungkin nggak akan bikin, tapi silakan ibu bapak silakan bikin yang lengkap ya. Ini saya punya lab LED seperti ini. Ada 2 buah LED, kita bikin nanti jadi matanya daripada si robot ya, buat nyapa. Ini kita sambung satu ke B, satu ke F ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini ada nomornya, ada B sama F. Ini A, ini B, C, D, terus ini E, F, G, H ya. Jadi kita sambung ke B dan F. Ini F. Yang satu lagi B. Ya. Kemudian motornya, kita punya motor, kita sambung ke C dan G. Ini ada C di bawahnya, ya, dan G. Mana motornya? Satu lagi. Dan G. Ini dia karena apa? Ini saya hijau, dia kedeteksi terus nih. Coba kita lihat ya. Nah, sekarang saya mau gambarnya. Mana tadi? Gambarnya. Saya punya monster, ya. Ini monsternya merah. Mana nih? Saya ginikan. Moga-moga kelihatan. Oh, saya bikin gini aja ya. Bentar. Ini saya punya. Mana nih? Ini kita lihat dia deteksi ada monster. Saya taruhnya supaya kelihatan gimana nih. Ya, ini ada monster, tapi monster kuning. Ini saya punya monster kuning. Saya taruh gini, dia nggak bereaksi, ya. Tapi kalau saya kasih monster merah seperti ini, saya balik, ya, dia langsung jalan. Si ininya motornya langsung jalan.
Ya, lampunya nyala. Lampunya nyala, mana sih lampunya satu lagi? Dan ini cahayanya kurang bagus kayak di sini. Jadi dia kadang-kadang tidak terdeteksi. Silakan coba bikin dulu yang di apa? Di buku. Kalau kita lihat di buku halaman pokoknya proyek pertama. Ya. Servis robot ini kita bisa pasang, ada petunjuknya, coba dibuat supaya jadi. Kemudian kalau perlu bisa scan QR code-nya buat lihat cara masangnya. Ya, ini buat ngelihat cara masangnya seperti apa. Jadi ada videonya atau cara masangnya. Oke, ini robotnya saya hidupkan. Kemudian saya punya monster merah. Coba ya. Monster merah saya taruh di depannya. Ya, dia gerak. Kalau monster biru kita lihat ya. Saya taruh monster biru, saya beginikan supaya ini kelihatan. Ini saya taruh di depannya. Mana nih? Ya, dia kelihatan tapi nggak disapa karena kita programnya hanya untuk monster merah sama hijau. Ya, kita lihat kalau saya kasih monster hijau, ini monster hijau, mana nih? Monster hijau jadi transparan karena saya pakai green screen. Ya, jadi kalau monster merah atau monster hijau dia akan menyapa, tapi kalau monster yang lain dia nggak nyapa. Nah, dia kalau kita tunjukkan monster merah atau monster hijau, dia akan bilang hai, terus tangannya muter-muter gitu ya, tangannya muter-muter. Jadi dia mengenali merah sama hijau. Tapi kalau dikasih yang lain, dia cuek. Ya. Nah, kalau kita lihat programnya itu seperti ini. Kalau kita lihat programnya seperti ini. Ya, kita lihat agak detail. Jadi kalau kita lihat programnya itu service robot ini dia ada satu yang saya mau minta diperhatikan di sini yaitu adalah dia play suara ya. Jadi speaker play volumenya 100 berarti 100%. Ini suaranya paling keras. Nah, kemudian yang dia bilang adalah speaker play file name high gitu kan. Sample rate-nya tuh 50.000. 50.000 itu artinya apa? Suaranya bagus. Jadi dia bikin memang suaranya bagus. Ya. Kita bisa ganti nggak si apa namanya suaranya? Bisa kita pakai suara kita sendiri. Ya. Misalnya saya nggak mau high, tapi saya mau bikin yang lain gitu ya. Bisa aja. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah di sini. Kita perlu ini adalah nama filenya. Tadi kan nama filenya high WAV ya. Yang ini yang ada di sini nih. Ini nama filenya ada high ya. Nah, kemudian kalau kita mau ya apa tadi kita lihat ada di sini nih high WAV ini ya. Yang ini. Tapi kita bisa ganti ya. Kita mau ganti high WAV itu dengan suara kita sendiri. Caranya gimana? Nah, saya bikin program buat merekam ya. Jadi program ini yang atas ini cuma buat nulis. Jadi dia nulis record. Record tuh berarti dia siap-siap, dia nunggu kita ngomong ya.
Dia nunggu kita ngomong, terus dia akan yang kita ngomong, suara kita akan direkam ke nama hi. Ini kan nama filenya, jadi ucapannya nggak harus hi, boleh aja bilang halo atau bilang punten kalau di Bandung gitu ya. Nah, kita mesti kasih tahu juga dia rekam berapa lama. Kalau ini dia rekam jangan lama-lama, nanti ininya penuh nih memorinya. Jadi kita rekam misalnya cuma 5 detik ya. Jadi artinya apa? Kalau kita ngomong, dia akan jalankan selama dia akan rekam selama 5 detik. Nah, kalau kita udah ngomong, maka dia akan muncul sukses. Kalau kita bilang sukses, itu artinya apa? Dia sudah rekam suara kita ke file namanya hi. Jadi nanti kalau kita kembali lagi ke yang tadi, kita speaker play gitu ya, speaker play file name hi, ya, itu suaranya bukan hi lagi, tapi berbeda gitu kan. Nah, tapi standarnya sih kalau kita rekam pakai control box ini, dia standarnya tuh bukan kualitas yang bagus sekali ya. Jadi dia itu sample rate-nya tuh 11.025 ya. Kenapa begitu ya? Karena dia bikinnya seperti itu gitu ya, supaya nggak terlalu boros memori. Nah, jadi kalau saatnya kita tetap pakai 50.000 seperti aslinya, seperti si high yang asli, nanti kedengarannya cuma cepat sekali. Karena 50.000 ke 11.000 kira-kira seperlimanya. Jadi kalau tadi 5 detik, dia yang 5 detik itu dikompres jadi 1 detik, 1 detik ya. Dan jadi nggak kedengeran karena frekuensinya terlalu tinggi ya. Jadi silakan kalau mau silakan dicoba dulu. Ini buat merekam. Jadi ini program yang tadi ya, program ini adalah program yang kita sudah bikin ya. Jadi ada juga di sini. Jadi kalau di file ini ada yang namanya service robot ya. Ini kalau kita buka maka akan muncul program ini. Ya, ini lengkapnya ya, atau ini kita zoom. Nah, kita mau ganti nanti suaranya. Jadi kita buat ganti suaranya kita rekam pakai ini. Ya. Ini merekam suaranya. Kemudian nanti ya suka-suka kita lah ngomong, pokoknya dalam 5 detik cukup lama tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi boleh bilang halo apa kabar gitu misalnya. Ya. Nanti dia ngomongnya halo apa kabar gitu. Oke ini. Nah, ya. Ini saya tunjukkan yang monster kuning. Kita lihat. Ya. Monster kuning. Ini saya tunjukkan monster hijau. Ngomongnya terlalu cepat karena saya tadi rekam, saya bilang halo, tapi dia ngomongnya terlalu cepat. Ya. Jadi saya coba ganti. Saya ganti lagi si ininya, programnya. Sebentar, saya ganti sedikit. Saya ganti, ini jangan 50.000, tapi 11.025. Ya. Nah, ini saya jalankan lagi. Kalau sudah, kita lihat ya. Ini jadi program ini yang saya tunjukkan di slide saya, ini dia untuk merekam ya. Yang perintah paling atas itu LCD draw text, itu sebenarnya cuma saya pakai ini ya. Perintah yang pertama ini hanya buat menulis kata record ya. Yang untuk merekam sebenarnya yang ini. Jadi dia merekam suara kita, disimpan ke file namanya hi.wav selama 5 detik. Kemudian dia hapus layar, dia tulis sukses. Jadi kalau kita sudah selesai, akan ditulis sukses supaya kita tahu oh sudah selesai. Nah, terus kita kembali ke program tadi, tapi jangan lupa ya, kita perlu jalankan yang namanya sample rate-nya kita harus ubah jadi 11.025 gitu.